Pemirsa Intens Investigasi. Baru-baru ini, nama pedangdut Lesti Kejora kini tengah menjadi sorotan. Kali ini bukan masalah rumah tangganya, namun terkait Lesti yang dituding tidak pernah meminta izin seorang pencipta lagu bernama Yoni Dores ketika Lesti bernyanyi di atas panggung maupun saat mengcover lagu di platform digital seperti YouTube. Mengingat Lesti dinilai melanggar hak cipta, lantas seperti apa pihak Yoni Dores yang secara resmi telah melaporkan Lesti ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran hak cipta yang ancaman hukumannya mencapai 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Benarkah upaya hukum yang diambil oleh pihak Yoni Dores lantaran pihak Lesti yang tidak mengindahkan 2 kali somasi yang dilayangkan hingga menyebut bahwa somasi tersebut salah alamat? Benarkah pula jika pihak Yoni Dores sejatinya ingin bertemu dan bersilaturahmi dengan Lesti untuk membicarakan baik-baik masalah hak cipta ini? Selain itu, seperti apa juga pernyataan penohok dari asisten Yoni Dores yaitu Peggy bahwa menyanyikan lagu ataupun mengcover lagu tanpa seizin pencipta lagunya dan juga publishernya bisa dibilang sebagai bentuk pembajakan. Dan bagaimana pula di balik kasus yang menimpa Lesti Kejora atas dilaporkannya atas hak cipta. Lesti beberapa waktu lalu tampak mengajak Rizky Bilar dan kedua anak-anaknya untuk nostalgia di kampung halamannya di Cianjur. Hingga mereka pun asyik main hujan-hujanan bersama Abang L. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pedangdut ternama yang kini dijuluki sebagai diva dangdut tanah air Lesti Kejora baru-baru ini resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta, di mana laporan tersebut dilayangkan oleh seorang musisi sekaligus pencipta lagu Yoni Dores yang mengaku sebagai pemilik sah atas sejumlah lagu yang dinyanyikan Lesti tanpa izin. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Arisyam Indradi, pelapor yang berinisial YD merupakan pencipta lagu yang hak ciptanya telah dilindungi secara hukum. Berdasarkan dokumen resmi dari sebuah publisher, yakni PT ASKM, Yoni disebut sebagai pemilik hak cipta atas beberapa lagu yang diduga digunakan tanpa seizin dirinya. Peristiwa ini pun disebut bermula sejak tahun 2018 hingga sekarang, di mana Lesti Kejora diketahui mengcover dan menyebarluaskan beberapa lagu milik Yoni Dores ke berbagai platform digital, termasuk juga YouTube tanpa sepengetahuan dan juga seizin dari pencipta lagu. Merasa dirugikan, Yoni Dores pun akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya pada 18 Mei 2025 kemarin untuk melaporkan kejadian ini secara resmi. Hingga di dalam laporannya, pelapor pun turut menyertakan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 buah flash disk berisi materi yang diduga sebagai bukti pelanggaran, surat pernyataan resmi dari pihak publisher, dan juga print out dari cover lagu yang diunggah secara online. Pihak kepolisian juga menyatakan bahwa laporan tersebut saat ini tengah dalam tahap pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Adapun pasal yang disangkakan kepada pihak terlapor mengacu pasal 113 Yunto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kami membenarkan bahwa tanggal 18 Mei 2 hari yang lalu kami menerima laporan tindak pidana terkait kekayaan intelektual atau dalam hal ini tindak pidana hak cipta
sebagaimana diatur di pasal 113 Junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan atau dengan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pelapornya adalah saudara IS. Korbannya adalah saudara YM alias YD, seorang pencipta lagu, ya. Kemudian terlapornya adalah saudari LK. Peristiwa yang dilaporkan yaitu pelapor selaku kuasa dari korban menerangkan kepada Polda Metro Jaya bahwa korban adalah pemilik hak cipta atas beberapa lagu berdasarkan surat pernyataan publisher yang dikeluarkan oleh sebuah PT ASKM berawal dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Itu diketahui terlapor mengcover beberapa lagu milik korban dan diupload ke beberapa media online YouTube tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Atas kejadian tersebut, korban membuat laporan datang ke Polda Metro Jaya dan saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyelidik memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Pada saat pelapor datang, pelapor membawa beberapa barang bukti, ya, beberapa barang-barang yang diserahkan kepada penyelidik untuk dilakukan pendalaman. Yang pertama ada sebuah flash disk, kemudian ada sebuah pernyataan dari publisher dan sebuah print out cover lagu. Di sisi lain, kuasa hukum Yoni Dores turut memberikan pernyataan tegas terkait kasus tersebut. Ia pun menyampaikan bahwa pihaknya telah secara resmi membuat laporan di Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Mei 2025 dengan dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Menurut kuasa hukum Yoni Dores, terdapat sejumlah lagu yang menjadi objek pelanggaran. Di antaranya lagu berjudul Bagai Ranting Yang Kering, Cinta Bukanlah Kapal, Arjunanya Buaya, dan Buaya Buntung. Lagu-lagu ini pun diketahui telah di-cover oleh Lesti Kejora dan diunggah ke platform YouTube tanpa ada komunikasi ataupun izin dari pihak pencipta lagu maupun publisher resmi. Bahkan, menurut kuasa hukum, aktivitas ini pun sudah terjadi sejak tahun 2017. Mereka mengaku telah lama memantau situasi ini dan memutuskan untuk melapor karena khawatir jika tidak segera diambil tindakan. Pelanggaran semacam ini pun akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatangnya. Jadi klien kami mengadu datang ke kantor kami bahwasanya Lesti melakukan menyanyikan lagu beliau yaitu Yoni Dores tanpa izin, gitulah. Kami coba untuk berkomunikasi dengan Lesti lewat somasi teguran sebanyak 2 kali, cuman nggak ada itikat baik. Dari situ kami lalu melaporkan di hari Minggu kemarin tanggal 19 Mei 2025. Hak cipta yang pasti, ya undang-undang hak cipta lah, pasal 113 junto pasal 9. Dengan ancaman hukuman itu 10 tahun dan denda 4 miliar. Kalau Lesti menyanyikan lagu itu terlihat oleh penciptanya itu dari tahun 2017. Semenjak Lesti baru-baru naik lah. Nah, cuman kan dibiarin sampai sekarang ini ada pengcoveran lagu yang dilakukan Lesti, itu pun
ya boro-boro izin, kenal aja belum pencipta dan penyanyi, kan lucu juga gitu loh. Seharusnya pencipta dan penyanyi itu ada silaturahminya yang pasti. Oh, lagunya itu bentuk bagai ranting yang kering, Cinta Bukanlah Kapal, Buaya Buntung, dan Arjuna Buaya. Kuasa hukum Yoni Dores kembali menegaskan bahwa lagu Bagai Ranting yang Kering sejatinya adalah ciptaan Yoni Dores sendiri yang dipopulerkan oleh pedangdut Iis Dahlia dan sudah terikat dalam kontrak resmi sehingga kepemilikannya secara hukum sangat jelas dan juga sah. Dalam upaya menyelesaikan perkara ini pun secara baik-baik, pihak Yoni Dores mengaku telah 2 kali melayangkan somasinya kepada pihak Lesti Kejora. Somasi pertama mendapatkan respon, namun jawaban yang diterima justru dianggap tidak sesuai. Pihak Lesti Kejora menurut kuasa hukum menyebut bahwa somasi tersebut salah alamat. Mereka berdalih bahwa yang dikaji adalah performance right dan bukan mechanical right, karena fokus mereka saat ini pun lebih kepada hak atas pertunjukan langsung atau penampilan. Dengan kata lain, pihak Lesti juga menilai bahwa seharusnya bukan Lesti Kejora yang disomasi, melainkan manajemennya. Namun, menurut kuasa hukum Yoni Dores, argumentasi tersebut tidak relevan karena yang dipermasalahkan bukanlah konser atau penampilan langsung, melainkan aktivitas cover lagu dan publikasi ulang yang diunggah ke platform digital seperti YouTube yang termasuk dalam lingkup mechanical right. Dipopulerkan oleh Iis Dahlia. Kalau itu ada izinnya atau seperti apa? Ada kontrak dia dengan Iis Dahlia. Kita coba, udah lakukan teguran dengan melayangkan somasi ya. Somasi sebanyak 2 kali. Bang, lagu ini memang apa Bang dari somasi itu Bang? Hah? Ada tanggapan nggak? Ada tanggapan sekali jawabannya, dibilang sama legalnya itu kita salah alamat. Kenapa salah alamat apa? Menurut dia yang kita kaji itu performance right, bukan mechanical right. Dia lagi fokus ke performance right. Jadi dia anggap bahwasanya yang disomasi itu seharusnya bukan Lesti, yang IO-nya yang harusnya manajemen ya, yang harus disomasi. Sementara kita nggak mengkaji itu. Yang konser-konser kita juga masih pisahkan. Kita ngambilnya yang covernya aja. Bagus, semuanya bagus. Harusnya kan ada take and give-nya, feedback-nya ada. Oke lah, lagunya bagus, Lestinya bagus. Tapi ada hak ekonomi yang tidak diberikannya. Itu aja. Klien kami itu udah umur 70-an. Ya, mbok ya dihargain lah. Kuasa hukum Yoni Dores juga mengungkapkan bahwa mereka pun telah melayangkan somasi kedua kepada pihak Lesti Kejora. Namun, tidak ada lagi komunikasi atau tanggapan yang diterima setelah itu. Menurutnya, langkah hukum ini pun diambil bukan karena popularitas Lesti Kejora, tetapi karena Lesti adalah pihak yang paling terlihat secara publik membawakan lagu-lagu ciptaan Yoni Dores tanpa izin. Ia pun juga menegaskan bahwa lagu seperti Bagai Ranting yang Kering sejatinya telah lebih dulu dikenal luas melalui suara Iis Dahlia. Dan ketika lagu itu dibawakan oleh penyanyi lain, terlebih oleh artis sekelas Lesti, seharusnya ada bentuk penghargaan terhadap pencipta lagu, termasuk dalam bentuk royalti. Namun kenyataannya, menurut kuasa hukum, sang pencipta lagu sama sekali tidak pernah menerima royalti. Izin pun tidak pernah diminta. Meski begitu, mereka pun juga menegaskan bahwa tujuan utama dari laporan ini bukan untuk menjebloskan siapapun ke penjara. Mereka ingin menyelesaikan masalah ini dengan prinsip restoratif justice, yaitu penyelesaian hukum secara damai dan juga bermartabat terkait hak atas lagu yang di-cover oleh Lesti. Kita cuma layangkan somasi yang kedua, yang sekali lagi, yang kedua. Iya, dia nggak ada komunikasi lagi. Berarti apakah Lesti doang yang di... Karena banyak yang nyanyiin lagu ini Bang. Banyak. Nanti bertahap lah. Kenapa Lesti duluan Bang? Hah? Kenapa Lesti duluan dilaporkan? Sekarang kalau ditanya ke masyarakat umum, artis yang paling cepat dia tahu pasti Lesti kan? Oh, iya. Berarti yang terkenal dulu dilaporkan ya Bang? Iya dong. Itu lagu udah populer, dipopulerkan oleh Iis Dahlia. Bukan dipopulerkan lagi. Mungkin tambah populer, iya. Enggak, minimal ada feedbacknya ke sampai yang menciptakan lagu tersebut. Jangankan royalti, kena aja enggak, permisi aja enggak, kan harusnya izinnya dari publisher atau dari pencipta untuk cover.
Sebenarnya nggak ada, semuanya solusi hukum itu bukan harus penjara. Ya, masalah apapun masalahnya, masalah hukum itu nggak harus penjara. Itu yang namanya ada ya, pemerintah mengadakan yang namanya restoratif justice. Ya, jadi semuanya bukan penjara. Cuman kita memilah-milah waktu efisiensi waktu kerja kami ada perhitungannya. Jadi kita ambil mechanical right-nya, yang PKPR-nya, lebih cepat kita biar duduk bareng, itu aja kok. Arahnya itu kok. Jadi nggak ada, kan kita nggak kenal Lesti, kita nggak ada dendam pribadi dengan Lesti, nggak ada. Itu komunikasi, tolong orang itu dianggap. Selain itu, seperti apa juga pernyataan menohok dari asisten Yoni Dores, yaitu Peggy, bahwa menyanyikan lagu ataupun mengcover lagu tanpa seizin pencipta lagunya dan publisher bisa dibilang sebagai bentuk pembajakan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di sisi lain, muncul pernyataan mengejutkan dari Pepi yang dikenal sebagai asisten pribadi Yoni Dores. Dalam keterangannya, Pepi pun juga menegaskan bahwa Yoni Dores adalah adik kandung dari mendiang musisi legendaris Dedi Dores. Ia pun mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan mengenai lagu yang belakangan ini ramai dibicarakan. Menurut Pepi, lagu tersebut awalnya diciptakan untuk pedangdut Iis Dahlia. Namun, entah bagaimana, Lesti tiba-tiba membawakan lagu tersebut dalam sebuah acara televisi. Tidak berhenti di situ, Lesti bahkan terlihat mengcover lagu tersebut dan menyanyikannya di berbagai platform, termasuk YouTube. Yang menjadi sorotan adalah lagu-lagu yang dinyanyikan Lesti, seperti berjudul Bagai Ranting Yang Kering, Cinta Bukanlah Kapal, Arjunanya Buaya, dan juga Buaya Buntung. Ya, secara tegas, Pepi pun juga menyayangkan bahwa semua itu dinyanyikan tanpa izin resmi dari pencipta lagu maupun pihak publisher. Ia pun menyebutkan hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak cipta yang tidak bisa dianggap remeh, bahkan bisa disebut sebagai aksi pembajakan. Pak Yoni Dores itu adalah adik dari almarhum Pak Dedi Dores. Gitu. Nah, lagu itu sebenarnya awalnya itu diciptakan untuk Ibu Iis Dahlia yang diproduksi oleh HP Record. Begitu loh. Nah, lagu itu bisa dinyanyikan sama Lesti. Kemungkinan ya, mungkin waktu di acara salah satu stasiun TV yang saya nggak bisa sebutin namanya. Itu ternyata kita nggak tahu kenapa tiba-tiba kok dia buat cover. Dan kita lihat di YouTube, cover lagu itu Mbak Dewi bukan cuma satu ya. Lagunya saya sebutin aja ya, maaf ya. Lagunya Ibu Iis Dahlia yang cantik, yaitu Bagai Ranting Yang Kering. Terus juga ada lagu yang berjudul Cinta Bukanlah Kapal. Dan dia juga menyanyikan lagu Arjunanya Buaya dan Buaya Buntung. Kalau yang sekarang kita klaim adalah dia membuat cover tanpa seizin penciptanya dan publisher tersebut. Begitu. Ya kemungkinan bisa dibilang pembajakan. Pepi, sang asisten juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Yoni Dores, pencipta lagu tersebut. Menurutnya, Yoni pun kini sudah berusia lanjut dan sungguh menyedihkan melihat karya ciptaannya tidak dihargai sebagaimana mestinya. Ia pun menegaskan bahwa menciptakan sebuah lagu bukanlah sebuah perkara yang mudah. Maka dari itu, sebuah karya pun harus dihormati, bukan justru diabaikan. Lebih lanjut, Pepi pun juga menyoroti bahwa Lesti Kejora telah menyanyikan lagu-lagu ciptaan Yoni Dores sejak tahun 2018.
Namun hingga kini tidak pernah sekalipun Lesti menunjukkan niat untuk mengenal, apalagi menjalin komunikasi dengan sang pencipta lagu. Ia pun juga menegaskan bahwa hak cipta atas lagu-lagu tersebut telah terdaftar secara resmi melalui HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Dan juga kepada publisher yang menaungi lagu-lagu itu pun memiliki kekuatan hukum serta tanggung jawab penuh atas perlindungan karyanya. Di tengah semua polemik ini, Yoni Dores hanya ingin satu hal, bertemu langsung dengan Lesti Kejora. Bukan untuk berseteru, melainkan ingin berbicara baik-baik, dari hati ke hati, sebagai pencipta lagu kepada penyanyi yang telah membawakannya. Kasian lah ini pencipta lagu Pak Yoni udah tua gitu loh ya kan. Nyiptain lagu kan juga nggak semudah itu kan, seperti itu. Lagi pula kan karya orang kan juga harus dihargai kan gitu. Lesti itu kan saya lihat di YouTube tuh nyanyiin lagu itu tuh sudah bertahun-tahun dari tahun 2018. Masa sih nggak mau kenalan sama penciptanya? Sowan lah paling nggak datang dong ke rumahnya. Kita sudah kasih yang namanya HAKI ya, hak cipta dari publishernya langsung, dan itu istilahnya cukup kuat ya di hukum. Dan publisher itu bertanggung jawab akan lagu-lagu tersebut. Ya kan di televisi aja tuh, televisi kalau tanpa izin nggak boleh, apalagi penyanyi. Makanya Mbak Lesti Kejora, mohon maaf, Pak Yoni Dores sebenarnya mau ketemu Mbak Lesti, mau ngobrol baik-baik aja, kita kan silaturahmi. Namanya penyanyi harus kenal sama pencipta, karena penyanyi sama pencipta tuh adik kakak, ibaratnya satu ibaratnya kayak ibu bapak, anak emak, itu kita jadi satu. Jadi kalau penyanyi nggak kenal sama penciptanya, aneh saya. Misalkan maaf ya Mbak, ini baju orang terus pengen kita pakai aja tanpa izin, apa kalau bukan dibilang maling? Lama-lama kan jadi kita pihak keluarga jadi kesel ya. Di tengah kasus hak cipta yang menimpanya, Lesti Kejora justru terlihat menikmati momen kebersamaan bersama Rizky Bilar dan anak-anaknya. Mereka pun sempat pulang kampung ke Cianjur untuk bernostalgia. Bahkan tampak seru main hujan-hujanan bareng dengan Abang L. Momen hangat yang begitu kontras dengan situasi yang kini tengah dihadapi oleh Lesti. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah kasus hak cipta yang menimpa Lesti Kejora, ia dan Rizky Bilar pun sempat pulang ke kampung halaman Lesti di Cianjur pada saat libur panjang. Mereka membawa kedua anaknya, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar dan juga Lesya Tifana Bilar. Sejumlah artis seperti Boy William dan juga Ramzy ikut berkunjung. Selama di Cianjur, Lesti dan Bilar pun terlihat menikmati berbagai aktivitas, seperti bermain voli dan juga mencari ikan di empang bersama warga. Namun, momen paling berkesan adalah saat Abang L untuk pertama kalinya merasakan serunya hujan-hujanan. Tak hanya bermain, Lesti pun juga memperkenalkan anak-anaknya pada jejak langkah hidupnya, dari biduan keliling hingga menjadi seorang diva dangdut seperti sekarang ini. Nostalgia ya, seru-seruan lah, karena kan apalagi pas kebetulan kita ramean kan kesananya, jadi pas banget. Di sana juga lagi pada goror gitu-gitu, seru banget. Terus cuacanya juga nyaman, jadi kita sempat yang main voli, terus jalan-jalan ngobek ikan, gitu-gitulah, seru namanya pulang ke kampung halaman pasti seru lah. Kayak waktu kita ke sana berapa? Coba tunggu minimal sejuta ya, apa? Amin. Apa? Waktu ke Cianjur kita berapa hari? 3 hari doang. 3 hari. Kurang puas sih saya, karena lama di jalannya kita udah 1 hari lebih. Kalau si kakak mah gitu, kalau pulang ke Cianjur Nggak requestnya nggak boleh terlalu sedikit. Abang yang udah ngerti ya alhamdulillah seneng dia, karena dia pertama kali seumur hidupnya selama usia 3 tahun abang nih pertama kali ngerasain hujan-hujanan. Kita belum pernah sempat ngenalin hujan-hujanan ke abang. Nah waktu itu pas banget hujan,
baru dikenalin. Pertama kali ya? Pertama kali. Dede tuh kan selalu cerita sama kakak bahwa Dede kasih tahu ini kampung halaman Dede, ini sekolah Dede di sini. Dulu Dede pokoknya perjalanan dan proses hidup Dede tuh selalu diceritain. Nah, begitupun sama abang yang suka lebih nerangin ke anaknya ya ke abang ya papahnya, karena papahnya lebih telaten. Kalau ngasih tahu nih bundamu dulu sekolah di sini, nah dulu bunda bisa sampai sekarang berjuang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.